Shalom, selamat pagi keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga kerajaan Allah. Pagi ini kita ketemu lagi. Saya mau kasih judul ini juga akan berlalu. Kemarin-kemarin kan kita bahas soal ketakutan, kekhawatiran, hadapi dengan iman. Tapi hari ini aku mau bilang, ini juga akan berlalu. Kekhawatiran, ketakutan akan berlalu ya. Terkadang ketika kita sedang melewati musim yang sulit, kita tidak berpikir kita bisa melewatinya. Tetapi Allah berjanji kepada kita dalam firman-Nya bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan pencobaan-pencobaan yang datang pada kita melebihi yang dapat kita tanggung. Ketika kita bersandar kepadanya, kita bisa baca itu di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Nah, di 2 Korintus 12 ayat 9 dicatat ya teman-teman ya. Mengatakan bahwa kekuatannya sempurna dalam kelemahan kita. Itu berarti kita kita tuh melewati masa-masa sulit. Tuhan ingin menunjukkan kekuatan dirinya melalui kita. Jadi kita itu sebagai alatnya. Di dunia ini apa sih yang gak ada? Kekhawatiran, ketakutan, masalah bertubi-tubi, badai katanya ya. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kekuatannya melalui kita. Seneng dong kita dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya, kedahsyatannya ya. Dalam keluarga kita, ketika hal-hal sulit terjadi, kita suka kadang mengatakan begini ya, ini juga akan berlalu. Badai pasti berlalu, kayak lagu aja gitu ya. Ini adalah pengingat penting loh, bahwa itu tidak akan berlangsung lama, percaya gitu. Namun aku sendiri telah belajar bahwa memilih untuk mengambil sikap positif dapat membuat perbedaan. Ketika kita memutuskan untuk berpikiran positif, itu akan menunjukkan perbedaan yang signifikan di dalam kehidupan kita. Ketika hal-hal buruk terjadi atau kita tidak yakin tentang masa depan, akan lebih sulit untuk berpikir mengatakan hal-hal yang positif, bukan? Benar gak? Kalau kita lagi, masa depanku kayak apa ini? Seperti apa ini? Sehingga mau ngomong yang positif juga akhirnya akan ke, kayaknya gue gak bisa, kayaknya gue sulit, kayaknya gak ada jalan. Kayak justru yang keluar bukan kata-kata yang positif, tapi kata-kata yang negatif. Tetapi perlu diingat bahwa perkara-perkara akan berubah. Musim yang baru sudah dekat. Percaya gak? Harus percaya ya. Karena sampai detik ini pun juga, kalau bukan karena kasih Tuhan, kita mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Mungkin kita sudah menemui ajal kita. Kita tidak tertolong lah, apapun perbuatan buruk kita semakin lama semakin buruk. Sehingga itu bisa menyebabkan apa saja yang tidak memungkinkan kita hidup lagi di dunia ini. Ya, memang hidup di dunia terasa sulit ya, terasa susah. Apalagi saat-saat ini di tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu, keadaan dunia yang tidak menentu, keadaan dunia yang tidak pasti. Kita punya Tuhan yang pasti, yang Dia berjanji menjadi penolong yang setia. Nah, jadi kita jangan hidup berdasarkan penyediaan Tuhan ya. Ini semua rumah, mobil, apa yang disediakan Tuhan. Tapi berpegang pada kesetiaan Tuhan itu lebih. Kalau kita berpegang sama kesetiaan Tuhan, apapun kita minta ya, Dia dengan setia loh memberikannya kepada kita ya. Ketika kita sedang berada di tengah-tengah hal yang sulit, kita memilih untuk merenungkan ayat-ayat. Seperti kalau aku boleh kutip di Roma 8 ayat 35 sampai 39.
Aku mau mengingatkan diri sendiri sebenarnya bahwa Tuhan mencintai aku, tidak peduli betapa sulitnya hidup saat ini. Aku memfokuskan pikiran, memang gak gampang, susah, tapi bukannya gak mungkin. Jadi aku mencoba memfokuskan pikiranku pada kekuatan dan kemampuannya, minta pertolongan Roh Kudus untuk menarik aku melalui situasi apapun, situasi yang sulit. Ketika aku melakukannya, aku dapat merasakan iman bangkit dalam diriku. Kalau bukan aku siapa lagi ya? Tapi itu karena pertolongan Roh Kudus. Aku yakin banget karena kita tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menguatkan kita. Roh Kudus yang mengingatkan janji-janji Tuhan buat kita. Selama masa-masa sulit mudah untuk selama masa sulit mudah ya untuk berpikir aku tidak bisa melakukan ini itu, terlalu sulit. Perhatikan ya jenis pikiran-pikiran kayak gitu. Kemudian ketika kita mengenalinya, gantilah dengan pemikiran yang diilhami Tuhan, seperti saya dapat melakukan apapun yang perlu saya lakukan karena Tuhan beserta saya. Karena ini juga akan berlalu. Lihat ya, lihat di Filipi 4 ayat 13 atau Mazmur 16 ayat 8. Jadi aku pun sekarang berada dalam posisi itu, tapi aku pun berusaha membangkitkan iman. Roh Kudus ada di dalam kita, tapi Roh Kudus yang membantu kita. Tapi kita pun perlu kayak orang ya di FB atau di mana ya, di platform mana aja suka colek-colek ya, nyolek. Berarti kan kayak gini, kita nyolek Roh Kudus. Aku lagi nggak kuat iman nih, aku lagi terpuruk nih, aku lagi rasakan gini loh. Ternyata ya aku berpikir bahwa iblis itu selalu memang benar. Firman itu tuh benar banget ya, bahwa iblis itu selalu mengaum meminta korbannya itu orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang khawatir. Seperti aku ini, aku terlalu khawatir karena orangnya juga terlalu mikir ya, apa-apa dipikirkan. Bukan itu juga, kalau aku melihat orang lain susah juga ikutan susah. Terlalu empatinya terlalu besar. Tapi ternyata ada kadangkala kita nggak kuat pada posisi itu, sehingga kita harus meminta bantuan Roh Kudus. Apapun sebenarnya harus melibatkan Tuhan Yesus, selalu melibatkan Roh Kudus. Aduh, hati ini. Tapi terkadang iblis begitu loh. Aku bisa tidur lagi enak-enak tidur, langsung aku perkatakan, iblis bukan tempatmu di aku, bukan tempatmu di hatiku, hanya ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah itu tahu-tahu damai sejahtera. Coba dipraktekin. Ketika itu datang, itu dari iblis. Coba ketika itu terjadi, terus kita perkatakan, iblis, kamu bukan ada di dalam hatiku, kamu tidak bisa menakut-nakuti, kamu tidak bisa itu. Kayak tadi pagi selalu begitu, ada sesuatu yang aku minta yang belum dijawab sama Tuhan, tetapi iblis selalu mempergunakan apa yang lemah di aku untuk dihajar sama iblis. Mungkin saja Tuhan mengizinkan iblis berbuat seperti itu, tapi itu tujuannya baik, selalu tujuannya baik. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita dibajak-bajak sama iblis. Tapi dengan begitu kita merasa dewasa, dengan begitu kita merasa bahwa emang ada Roh Kudus, bukan karena aku tapi Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita menjadi kuat. Gitu ya teman-teman, semoga ini boleh menjadi motivasi buat kita yang sekarang dalam keadaan terpuruk, sulit. Aku pun demikian. Anda tidak sendiri, tapi ini juga akan berlalu nanti. Coba kita lihat, oh iya ya, lah itu kan permasalahan aku kapan hari, permasalahan saya kapan hari, gitu ya. Tuhan Yesus memberkati.